Di sini kita akan membahas mengenai pengukuran ya teman-teman. Sebelumnya kan saya sudah membahas mengenai bab yang pertama ya dalam fisika kelas 10 yang mengenai hakikat fisika dan metode ilmiah. Di mana di situ saya membahas tuh apa itu fisika, bagaimana cabang-cabang ilmunya, apa saja cabang-cabang ilmunya, lalu juga metode ilmiah juga saya bahas ya. Bagaimana caranya kita melakukan eksperimen, melakukan metode ilmiah, apa saja langkah-langkah metode ilmiah. Nah, di situ saya bahas mengenai hal tersebut. Jadi itu lebih kepada hal-hal filosofis daripada fisika itu apa. Jadi di situ saya membahas mengenai apa itu fisika sebetulnya. Begitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengukuran, yang mana pengukuran ini adalah salah satu bagian daripada metode ilmiah atau eksperimen atau observasi. Karena pengukuran ini adalah eh, hal yang penting gitu ya dalam fisika. Kenapa penting? Karena pengukuran ini digunakan ya untuk mengukur suatu gejala ilmiah, suatu fenomena alam, digunakan untuk menganalisis suatu fenomena alam. Sehingga teman-teman harus tahu pengukuran itu seperti apa. Pengukuran itu bagaimana cara kita melakukan pengukuran yang baik dan benar. Nah, itu harus teman-teman ketahui. Makanya kenapa disajikanlah bab pengukuran ini, gitu ya. Nah, selain pengukuran, nanti akan ada beberapa materi lain dalam bab yang sama, dalam bab ini, yaitu tadi kan ada yang pertama pengukuran, terus juga yang kedua ada angka penting, begitu ya. Nanti akan saya bahas apa itu angka penting dan lain-lainnya, begitu ya. Kalau tidak salah nanti akan ada 3 video materi yang akan saya buat pada bab kali ini, begitu. Baik, kita akan coba dulu bahas mengenai apa itu pengukuran. Nah, pengukuran itu adalah pada hakikatnya membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang dijadikan acuan. Nah, maksudnya apa ya? Misal kita ingin mengukur panjang suatu tongkat menggunakan penggaris atau dalam bahasa Indonesianya begitu ya. Itu adalah mistar. Nah, misalkan itu kita mengukur tuh si panjang tongkat dengan menggunakan si mistar. Nah, sebetulnya pada hakikatnya yang kita lakukan itu adalah kita membandingkan panjang mistar itu pada saat kita mengukur gitu ya. Kita membandingkan panjang mistar itu dengan si panjang tongkat. Misal si panjang mistar itu setelah kita lakukan perbandingan dengan dengan di panjang tongkat, dapat si panjang mistarnya adalah di angka 20 cm. Maka dengan didapatnya angka 20 cm itu dari si panjang mistar, kita simpulkan bahwa oh panjang tongkat juga 20 cm. Jadi disitulah sebetulnya hakikat pengukuran, yaitu kita menggunakan suatu besaran, dalam hal ini ya, dalam kasus ini adalah besaran si panjang mistar untuk eh, mengukur berapa si panjang tongkat. Ya, begitu. Jadi kita menggunakan panjang mistar sebagai acuan untuk menentukan panjang tongkat. Itu adalah sebetulnya hakikat pengukuran atau mengukur itu apa gitu ya. Nah, pengukuran itu bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Kalau langsung adalah misalkan kita mengukur suatu misalkan suatu panjang tongkat ya. Ya, misalkan ambillah contoh yang tadi. Kita mengukur panjang tongkat dengan mistar. Nah, itu adalah contoh dari pengukuran langsung. Jadi kita pengukuran langsung itu adalah proses mengukur dengan memakai alat ukur langsung. Jadi atau bahasa mudahnya gini ya. Panjang tongkat, oke? Kita gunakan mistar untuk mengukurnya. Nah, ketika kita melakukan pengukuran dengan si mistar itu untuk mengetahui berapa panjang tongkat, maka secara langsung kita akan dapat nilai daripada panjang tongkatnya. Misal panjang mistar ada 20 cm, maka langsung dapat kita simpulkan, oh panjang tongkatnya ternyata 20 cm juga begitu karena panjang mistarnya di pengukuran itu 20 cm. Maka dapat kita simpulkan panjang tongkat adalah 20 cm. Atau mengukur waktu dengan stopwatch begitu ya. Kalau misalkan kita mengukur waktu dengan stopwatch, kita tinggal lihat stopwatchnya gitu. Terus kita tekan start, tek 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 tek, terus kita stop gitu. Nah, ntar dapat, oh waktunya ada 20 detik. Oke, langsung dapat waktunya adalah 20 detik.
Nah, itu adalah pengukuran langsung. Jadi kalau pengukuran langsung tuh nggak langsung kalau pengukuran langsung itu langsung kita dapatkan hasilnya berapa gitu, menggunakan, hanya satu alat ukur. Beda dengan pengukuran yang tidak langsung begitu. Nah, pengukuran yang tidak langsung, ya dia menggunakan pengukuran yang dilaksanakan dengan memakai beberapa jenis alat ukur, berjenis komparator atau pembanding, standar, dan alat bantu. Jadi pengukuran tidak langsung adalah kita menggunakan beberapa alat ukur untuk menentukan berapa eh, untuk mendapatkan hasilnya begitu ya. Jadi untuk mendapatkan hasil dari suatu pengukuran tidak langsung kita harus menggunakan beberapa alat ukur ya. Contohnya misalkan kita mau menghitung massa jenis benda. Nah, massa jenis benda itu rumusnya adalah, ini biar saya pakai ini ya, pakai pen, tapi saya nggak pakai pen tablet ya. Jadi mungkin agak lama saya bikinnya. Rumusnya itu kan rho sama dengan M per V gitu ya, massa dibandingkan dengan volume. Nah, untuk mendapatkan nilai rho ini kita nggak punya nih suatu alat ukur langsung yang dapat langsung kita dapat nih di alat ukurnya. Oh, massa jenisnya adalah sekian begitu. Nggak ada alat ukur yang seperti itu. Tapi kita bisa menggunakan dua besaran ini, besaran massa dengan besaran volume, untuk menentukan berapa massa jenis benda. Nah, massa dan volume itu kan kita bisa hitung ya dengan, kalau massa itu kita bisa hitung dengan cara menggunakan misalkan neraca Ohlson atau timbangan untuk menentukan massanya. Sedangkan volume benda kita bisa gunakan ya, bisa kita gunakan ini ya, rumus matematika ya sebetulnya. Kalau misalkan bentuknya kubus tinggal sisi kali sisi kali sisi. Kalau misalkan bentuknya silinder itu adalah luas daripada lingkaran dikali dengan tingginya. Nah, jadi kalau misalkan pengukuran tidak langsung itu adalah kita memakai beberapa jenis alat ukur atau kita menggunakan beberapa besaran yang dari situ, dari penghitungan sederhana, dari penghitungan yang simple kita bisa mendapatkan berapa besaran tersebut dengan melakukan kalkulasi sederhana. Jadi pengukuran tidak langsung itu bisa dibilang agak lebih rumit dibandingkan pengukuran yang langsung begitu. Karena kalau pengukuran langsung kita lihat alatnya, oh dapat nilainya berapa. Tapi kalau pengukuran tidak langsung, maka kita harus melakukan sedikit matematika. Misalkan lagi kita mau menghitung kecepatan benda. Nah, kecepatan benda rumusnya adalah V sama dengan ya S per T begitu ya. Jarak dibagi dengan waktu. Nah, untuk menghitung kecepatan ini ya, kita bisa menggunakan mistar untuk mengukur jarak yang ditempuh, dan juga kita bisa menggunakan stopwatch untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Nah, jadi di sini terlihat ya bahwa untuk mencari nilai daripada kecepatan, maka kita bisa menggunakan dua besaran ini, yaitu besaran panjang ya, S itu kan satuannya meter, meter itu adalah panjang begitu ya, satuan panjang. Nah, panjang dengan satuan waktu, dengan waktu begitu ya. Jadi kita bisa menggunakan dua besaran ini, besaran panjang dan besaran waktu untuk mendapatkan nilai daripada kecepatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengukuran tidak langsung, yaitu pengukuran yang dilaksanakan dengan memakai beberapa jenis alat ukur atau menggunakan beberapa besaran begitu ya, untuk mendapatkan nilai daripada suatu besaran lainnya begitu. Oke, jelas ya? Nah, selain pengukuran langsung dan tidak langsung, pengukuran juga dibagi menjadi dua ya. Ada pembagiannya, selain daripada langsung dan tidak langsung, ada juga pengukuran dibagi berdasarkan berapa kali pengukuran itu dilakukan. Ya. Nah, karena kadangkala kenapa ada pembagian pengukuran yang kenapa pengukuran itu kita harus bagi menjadi
beberapa bagian berdasarkan berapa kali pengukuran itu dilakukan. Nah, itu dilakukan karena eh, jika melakukan pengukuran sekali, kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan hasil atau nilai yang terbaik begitu ya. Kadangkala kita kalau cuman mengukur sekali begitu, suatu besaran, misalkan panjang benda begitu, maka kalau cuman sekali kita kadang-kadang nggak cukup hasilnya. Kita nggak mendapatkan nilai yang terbaik. Karena takutnya kan kita salah ngelihat apa gimana gitu, salah ngelihat skalanya yang harusnya di 20,5 tapi ternyata kita ngelihatnya 20,6. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut ya, maka bisa kita lakukan pengukuran berulang gitu, pengukuran yang lebih dari sekali begitu, untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, maka muncullah pembagian pengukuran berdasarkan berapa kali pengukuran itu dilakukan. Nah, ada pengukuran yang bersifat tunggal atau dilakukan hanya sekali ya. Misal kita menimbang satu barang, misal kita menimbang suatu barang, satu barang dan kita hanya lakukan sekali ya. Kita misalkan nimbang berat kita nih. Nah, terus hanya dilakukan sekali. Nah, lalu dicatat datanya. Nah, maka itu disebut sebagai pengukuran tunggal. Pengukurannya kita cuma lakukan sekali. Misalkan dapat nilainya 50 kilogram. Oke, ya udah kita catat 50 kilogram. Tapi kita nggak lakukan pengukuran lagi gitu. Nah, maka itu disebut sebagai pengukuran yang tunggal. Hanya dilakukan satu kali. Nah, ada juga pengukuran yang berulang. Pengukuran berulang itu dilakukan lebih dari satu kali atau sebanyak N kali begitu ya. Bisa 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali tergantung daripada si pengukur. Nah, ini dilakukan tadi ya seperti yang tadi saya uraikan agar memperoleh data yang mendekati kesempurnaan ketelitiannya. Nah, hasil pengukuran berulang dilaporkan dengan persamaan ya. Sorry, ini sepertinya ada kesalahan ya. Ini mungkin nanti akan kita bahas di yang selanjutnya begitu ya. Pokoknya pembagiannya aja dulu ya. Pengukuran tunggal itu apa, pengukuran berulang itu apa, yang penting ngerti dulu itu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di pengukuran berulang dan pengukuran tunggal. Ya, pokoknya nanti kita akan bahas lagi. Yang penting udah tahu dulu nih pengukuran tunggal itu apa, pengukuran berulang itu apa. Pengukuran tunggal itu hanya dilakukan sekali, pengukuran berulang dilakukan lebih dari satu kali atau sebanyak N kali. Nah, alat-alat ukur. Nah, ini adalah beberapa alat ukur yang digunakan dalam fisika. Nah, ini ada beberapa besaran pokok. Nah, besaran pokok ya ada panjang dengan alat ukurnya mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup. Ada massa, ya kita bisa menggunakan timbangan atau neraca. Waktu kita bisa gunakan stopwatch. Suhu kita bisa gunakan termometer. Kuat arus listrik kita bisa pakai ampere meter. Jumlah molekul itu besaran pokok tetapi tidak ada alat ukurnya secara langsung. Nah, jumlah molekul ini kita pelajari di kimia ya, bukan di fisika. Lebih dalamnya atau lebih mendalam itu kita pelajari di kimia begitu. Jadi tidak di fisika. Nah, dia tidak dapat diukur secara langsung karena dia harus menggunakan uh, rumus begitu ya untuk mendapatkan jumlah molekul itu berapa. Nah, itu nggak kita bahas terlalu mendalam. Yang penting tahu aja gitu bahwa ternyata jumlah molekul itu tidak dapat diukur secara langsung, tapi menggunakan besaran-besaran lainnya untuk mengukur jumlah molekul itu berapa. Dan yang terakhir, untuk besaran pokok yang terakhir adalah intensitas cahaya yang kita bisa gunakan alat ukur light meter untuk mengukur intensitas cahaya. Nah, ini adalah besaran pokok beserta alat-alat ukurnya. Nah, mengenai alat ukur ya, kita tahu ada beberapa alat ukur begitu ya. Atau kita dalam kehidupan sehari-hari seringlah menemui alat-alat ukur gitu. Nah, ini salah satunya, yaitu adalah mistar. Nah, mistar ini atau penggaris ya, nama awamnya itu penggaris, itu digunakan untuk mengukur suatu panjang suatu benda, untuk mengukur panjang suatu benda yang mempunyai batas ketelitian 0,55 mm. Nah, mistar ini mempunyai nilai skala terkecilnya adalah 1 mm atau 0,1 cm. Nah, ini mungkin saya harus bahas sedikit begitu ya, mengenai apa itu sebetulnya NST begitu ya, atau nilai skala terkecil. Oke, ini saya harus gunakan pen tab untuk membahas hal ini. Ini mungkin saya kecilin aja dulu ya. Ini saya kecilin biar ininya kelihatan.
Nah, sebetulnya apa itu NST begitu ya? NST itu adalah nilai skala yang paling kecil pada suatu alat ukur begitu ya. Jadi nilai skala yang paling kecil pada suatu alat ukur. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Jadi nilai skala yang paling kecil pada suatu alat ukur begitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya suatu penggaris gitu ya. Ini penggaris nih ya. Ini misalkan skala-skalanya, ini skalanya sini, 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 sini. Terus ini panjang kan? Sini, 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 set gitu ya. Ini 1 cm. Terus 1,1, 2, 3, 4, set. 6, 7, 8, 9, set, ini 2 cm. Nah, yang disebut sebagai NST adalah, nah ini kita lihat nih, daripada suatu penggaris ini, nilai skalanya yang paling kecil tuh yang mana? Yang ini ya, teman-teman. Ini adalah nilai skala yang paling kecil. Karena kalau dibandingkan yang lain, skala yang lain, nilainya paling kecil yang mana? Yang ini ya, yang pertama nih, yang kecil ini. Nah, ini adalah disebut sebagai nilai skala terkecil. Nah, pada penggaris nilainya adalah 0,1 cm. Ini sebetulnya bisa pakai nalar aja gitu ya, pakai mikir sendiri pun harusnya bisa tahu lah ini nilainya 0,1 cm. Tapi kalau misalkan nggak ngerti ini dapatnya dari mana 0,1 cm, ya bisa pakai ini sih ya, bisa pakai rumus. Tapi saya sebetulnya nggak suka begitu ya. Kalau misalkan pakai rumus, karena ini sebetulnya bisa kita hitung dengan pakai nalar aja gitu. Tapi kalau misalkan kurang ngerti atau bingung untuk menentukan NST-nya itu gimana, ya gini aja. NST ya, untuk kasus ini ya, kasus mistar. Ini mungkin saya harus note dulu ya. NST mistar itu bisa kita tentukan dengan rumus seperti ini. Ini dalam kurung N plus 1 dikurang dengan N, tutup kurung, per jumlah skala antara N plus 1, ini N-nya juga saya kurung ya, N plus 1 dan N begitu ya, jumlah skala antara N plus 1 dan N. Ini untuk menentukan NST mistar. Misalkan ya, misalkan saya tentukan bahwa N-nya itu, sorry ini saya lupa note, ini 0 cm ya, ini paling awal ini ya. Ini saya hapus dulu. Nah, oke. Nah, misalkan saya mau menentukan NST mistar. Nah, misalkan saya tentukan N-nya adalah 0 cm. Nah, 0 cm. Berarti N plus 1 nilainya berapa? N plus 1 ya berarti N-nya 0, N plus 1 berarti 1, begitu ya. Karena N-nya kan di sini udah kita tentukan 0. Kalau disubstitusiin, N plus 1 berarti kan 0 tambah 1, berarti ini sama dengan 1. Nah, berarti di sini ya, di perhitungannya, N plus 1 itu kan 1, min N, min 0, per jumlah skala antara N plus 1-nya kan 1 dan N. Berarti jumlah skala antara 1 dan 0. Nah, antara 1 dan 0, ini 1, ini 0, ada berapa skala ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 0-nya nggak dihitung ya. Ya, jadi ini 0-nya nggak dihitung gitu. Kita hitungnya setelah 0. Skala setelah 0. Nah, ini saya hapus. Ini sebenarnya buat untuk menghitung aja tadi ya. Skalanya ada berapa? Oke, sebentar ya. Karena nanti akan saya gunakan lagi. Oke. Nah, berarti kan jumlah skala antara N plus 1 dan N, atau dalam hal ini 1 dan 0 adalah 10. Berarti ini 1 per 10 atau 0,1 cm. Berarti NST-nya adalah 0,1 cm.
Nah, misalkan N-nya adalah sama dengan 1. Berarti N plus 1 sama dengan 2. NST-nya berarti N plus 1, 2, dikurang N adalah 1, per jumlah skala antara 2 dan 1. Nah, satunya nggak dihitung ya. Satunya nggak dihitung. Berarti ini doang nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 skalanya. Berarti ini adalah 2 dikurang 1, 1 per 10, 0,1. Konsisten ya. Jadi dia akan nilainya akan sama aja. Karena memang pada mistar, umumnya NST-nya adalah 0,1 cm. Tapi bisa berubah-ubah gitu ya. Ini saya hapus. Bisa berubah-ubah. Kenapa saya bisa bilang berubah-ubah? Ini rumusnya tetap saya biarin aja. Waduh, kok jadi berantakan gini? Gini. Oke. Nah, tapi dia bisa belum tentu NST-nya adalah 0,1. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya akan coba ganti ininya ya. Ininya saya ganti. Oke. Kalau misalkan seperti ini ya, saya bikin kayak gini. Ini 0, set, 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 ini 1 cm. Set, 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 2 cm. Set, 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 ini 3 cm. Nah, berarti NST-nya berapa? Ya udah, pakai tadi rumus yang tadi saya bilang begitu ya. Atau sebenarnya kalau pakai nalar logik itu pasti bisa lah menentukannya. Tapi kalau misalkan mau pakai rumus ya, N-nya kita tentuin adalah misalkan N-nya adalah Oke, saya ulang sedikit gitu ya. Saya ulang sedikit ya. Nah, misalkan kita mau menentukan nih nilai NST-nya berapa. Nah, nilai NST-nya pakai aja rumus yang saya pakai. Kalau misalkan nggak nemu gitu ya, pakai nalar logika gitu nggak nemu berapa ini nilai NST-nya, pakai aja rumus yang saya pakai. Rumus yang saya kasih, sorry. Rumus yang saya pakai. Rumus yang saya kasih. Nah, berarti di sini N-nya adalah misalkan kita tentukan 2, N plus 1-nya berarti 3, begitu ya. Nah, berarti kan ini tinggal kita masukin. NST-nya adalah N plus 1, 3, dikurang N-nya 2, per jumlah skala antara N plus 1 dan N. Berarti antara 3 dan 2. Antara dan 3 dan 2 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Gitu. Berarti ini adalah 1 per 5. Atau 0,2 cm. Berarti di sini NST-nya 0,2 cm. Gitu ya. Jadi harus dilihat juga begitu. Harus dilihat juga. Jangan langsung menyimpulkan kalau ada mistar NST-nya 0,1. Jangan, lihat dulu. Ya, kita hitung dulu pakai rumus ini atau pakai nalar logika lah. Gitu ya. Jadi sebenarnya senyamannya teman-teman aja gitu NST untuk menentukan NST itu metodenya gimana, tapi kalau misalkan bingung ya pakai aja rumus yang saya kasih ini ya. NST mistar sama dengan N plus 1 dikurang N per jumlah skala antara N plus 1 dan N. Oke? Oke, kita lanjut ya. Jangka sorong. Kita lanjut ke selanjutnya. Jangka sorong itu digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang mempunyai batas ketelitian 0,1 mm. Sebentar, saya akan ngecek sesuatu dulu. Oke, terekam ya, merekam. Oke, jangka sorong digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang mempunyai batas ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi jangka sorong ini jika dibandingkan dengan mistar, ini lebih teliti atau lebih presisi ya kita bilangnya dibandingkan dengan mistar begitu. Jadi jangka sorong lebih bagus lah kalau untuk mengukur suatu benda karena dia lebih teliti. Nah, jangka sorong ini dapat digunakan untuk mengukur diameter cincin dan diameter bagian dalam sebuah silinder. Karena memang dia batas ketelitiannya sangat teliti gitu ya, atau lebih teliti dibandingkan dengan mistar. Nah, NST-nya. Nah, ini juga cukup penting nih ya. Nah, bagaimana caranya menentukan NST pada jangka sorong? Ya, tadi kan kita sudah membahas mengenai bagaimana cara menentukan NST daripada mistar begitu ya.
Nah, bagaimana dengan jangka sorong? Nah, jangan lupa bahwa jangka sorong ini dia ada 2 ini ya, 2 skala begitu. Dia ada skala yang gedenya gitu ya, skala utama kita sebutnya dan juga skala nonius. Skala noniusnya ini adalah yang kecil-kecilnya ini, ya, yang kecil-kecilnya ini. Yang pokoknya sorry, yang ininya lebih kecil nih. Jadi dia kayak semacam penggaris kecil di dekat dengan dekat dengan penggaris yang panjangnya ini ya, atau skala utama kita sebutnya. Nah, menentukan NST-nya sebetulnya kurang lebih sama begitu ya. Kurang lebih sama dengan menentukan NST mistar gitu. Nah, caranya adalah kita pakai rumus ini. NST sama dengan nilai skala terkecil dari skala utama dibagi dengan jumlah skala nonius begitu. Nah, misalkan pada contoh ini ya, eh, untuk menentukan nilai skala terkecil dari skala utama ya, itu kita bisa pakai metode yang tadi begitu ya, metode yang ini begitu. Nah, nanti dapat kan nilai skala terkecilnya berapa di skala utama gitu ya. Nah, oke, dapat ya. Misalkan pada kasus yang ini begitu ya. Jarak skala 4 dan 5 antara 4 dan 5 itu adalah 1 cm ya. Nah, di antara 4 dan 5 ini adalah terdapat 10 garis skala begitu. Nah, ini kalau misalkan saya buat ilustrasi begitu ya. Set 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 begitu ya. Ini 4-nya, ini tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ini 5 begitu ya. Nah, di antara 4 dan 5 ini ada 10 garis skala. Ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 begitu ya. Nah, maka kalau mau menentukan NST-nya, kalau mau pakai rumus begitu ya. Berarti kan NST-nya itu sama dengan N plus 1 dikurang N per berapa? Per jumlah skala antara ini antara 4 dan 5 ini ya, yaitu sebanyak 10 garis skala. Nah, N plus 1, N-nya ini kita tentukan 4. N-nya berarti 4. Berarti N plus 1-nya adalah 5 begitu. Berarti 5 kurang 4, 1 begitu ya. Dibagi dengan 10, berarti di sini adalah 0,1 cm. Nah, ini adalah NST yang di skala utama ya. Berarti pada skala utama begitu NST-nya adalah 0,1. Nah, udah dapat nilai skala terkecil dari skala utama. Nah, kita hitung jumlah skala nonius. Skala nonius itu yang ini ya, yang ini begitu ya. Nah, ini dilihat ada berapa garis skalanya. Yang nolnya nggak dihitung ya. Nol itu nggak dihitung. Ya, nolnya nggak dihitung. Ini kalau misalkan saya gedein. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ntar pokoknya total dapat ada 50 garis skala. Begitu ya. Nah, maka kalau misalkan kita hitung menggunakan rumus ini, ya, ini saya keluar dulu sebentar. Oke, ya. Kalau kita mau menghitung berapa nilai NST pada jangka sorong, berarti NST JK begitu ya, JS jangka sorong itu sama dengan nilai skala terkecil dari skala utama adalah 0,1 per jumlah skala noniusnya adalah 50. Berarti ini dapat nanti 0,002 cm. Jangan lupa ya bahwa ini skalanya dalam satuan cm. Berarti ini satuannya adalah cm. Atau kalau mau diubah menjadi milimeter, jadinya 0,02 mm. Nah, ini adalah nilai daripada nilai skala terkecil pada jangka sorong. Berarti nilai NST-nya pada jangka sorong adalah 0,002 cm. Oke, jelas ya? Ini adalah nilai NST pada jangka sorong. Jadi kalau jangka sorong caranya adalah tentukan dulu di skala utama NST-nya berapa. Nah, nanti NST pada skala utama itu dibagi dengan jumlah skala di skala nonius ini. Ya, jumlah skala di penggaris yang kecil ini gitu ya. Oke, mungkin sudah cukup jelas, oke? Oke, baik. Selanjutnya kita akan coba membaca hasil pengukuran menggunakan alat ukur jangka sorong. Nah, kalau misalkan
saya punya hasil pengukuran seperti ditunjukkan pada gambar ya. Nah, berapa hasil pembacaannya atau dalam bentuk angka? Ini tuh ditulisnya kayak gimana sih? Bagaimana caranya kita membacanya? Nah, mungkin saya akan out dulu dari presentation view. Nah, saya akan coba bahas. Nah, cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Oke. Patokannya ya, yang jadi paling penting pada langkah-langkah untuk membaca hasil ukuran jangka sorong adalah kita patokannya itu menggunakan skala Noniusnya. Kita lihat skala Noniusnya ya. Oke. Sekarang kita tentukan dulu nilai pada skala utama ya. Karena pada jangka sorong itu ingat skalanya itu ada dua. Ada skala utama, ada yang kedua skala Nonius. Nah, skala utama cara membacanya adalah kita lihat skala 0 pada skala Nonius itu letaknya di setelah skala yang keberapa pada skala utama. Misalkan pada kasus ini skala 0-nya pada skala Nonius itu terletak di setelah skala yang ketiga di skala utama begitu. Maka nilainya adalah pada skala ketiga ini, pada skala utama itu nilainya adalah di sini 0,3 cm. Ya, karena ini satuannya cm, maka pada skala utama nilainya adalah 0,3 cm. Nah, saya kasih contoh lain nih. Misalkan skala 0-nya itu, skala Nonius 0-nya ini letaknya di sini. Misalkan di sini gitu ya. Nah, berarti berapa nilai skala utamanya ya? Kita lihat di sini. Dia terletak setelah skala yang ini nih. Skala 0-nya ini terletak di setelah skala yang ini. Nah, skala yang ini bernilai berapa? Ya, ini kan nilainya 1. Berarti ini 1,1, 1,2, 1,3. Berarti kalau misalkan skala 0-nya di sini letaknya, berarti di sini nilainya 1,3 cm. Begitu ya. Nah, tapi kan karena di sini kita letak 0-nya di sini, itu kita berarti ambil yang ini, 0,3 cm. Jadi dilihat letak skala Nonius 0-nya itu letaknya di mananya setelah skala keberapanya jangkau skala yang utama begitu ya. Ini kan terletak di skala yang ketiga, berarti nilainya 0,3 cm. Oke, seperti itu. Nah, berarti skala utama dapat 0,3 cm. Sekarang skala yang Nonius. Skala yang Nonius ya, cara bacanya adalah kita lihat dari skala-skala yang ada di skala Nonius, lihat mana yang berhimpit atau lurus dengan si skala utama. Maksudnya lurus itu seperti apa? Nah, seperti ini. Ini adalah contoh skala yang lurus dengan si skala Nonius yang lurus dengan skala utama. Yaitu skala yang ke 1, 2, 3. Begitu ya. Skala yang ketiga pada skala Nonius. Begitu. Nah, mungkin kita coba tinjau satu-satu deh. Skala yang ke-0, apakah ada skalanya yang skala utamanya yang lurus dengan skala yang ke-0? Nggak ada. Apakah skala pertama ada yang lurus dengan skala yang di skala utama? Nggak ada. Ini skala yang kedua, apakah ada yang lurus dengan skala yang di utama? Nggak ada. Apakah skala keempat ada? Ini kan keempat nih. Nggak ada. Skala kelima nggak ada. 6 nggak lurus. 7 nggak lurus. 8 nggak lurus. 9 nggak lurus. Nah, skala 3 doang nih yang lurus dengan si skala utama. Atau yang berhimpit dengan skala utama. Berarti ini yang kita ambil. Angka 3 ini. Nah, setelah kita dapat angka 3 ini ya, cara menghitung skala Noniusnya, nilainya, itu tinggal 3 dikali 0,01 cm. 0,01 cm ini adalah NST-nya. Jadi kalau skala Nonius itu kalau saya bikin rumus itu adalah skala yang lurus dengan si skala utama S gitu misalkan dikalikan dengan NST. Nah, ini adalah rumus dari skala Nonius, nilai dari skala Nonius begitu ya. Ini S sama dengan skala yang lurus dengan skala utama. Ya, begitu. Nah, NST-nya kenapa 0,01 cm gitu.
Nah, kenapa bisa 0,01 cm? Kenapa bukan 0,002 cm? Nah, karena di sini jumlah skala noniusnya bukan berjumlah 50. Karena di sini 0,002 cm dia bernilai seperti itu karena jumlah skala noniusnya adalah 50. Tapi di sini nilainya adalah 10, walaupun di sini cuma ada 9 ya, tapi ada satu lagi nih yang sebetulnya nggak kelihatan. Jadi di sini NST-nya adalah 0,01 cm. Dan memang umumnya NST jangka sorong, JS gitu ya, jangka sorong, umumnya, umumnya bernilai 0,01 cm. Ini adalah umumnya begitu ya. Nah, makanya saya pakai 0,01 cm dan memang kebetulan di sini 0,01 cm. Ininya NST-nya ya. Berarti skala nonius itu nilainya adalah 0,03 cm. Oke, kalau misalkan skala utamanya udah dapat, skala noniusnya udah dapat, berarti tinggal ditambahkan aja hasil pembacaannya. Skala utama ditambah skala nonius 0,3 ditambah 0,03. Jadinya 0,33 cm atau kalau mau dijadiin satuan milimeter, jadinya adalah 3,3 mm. Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya adalah mikrometer sekrup ya. Mikrometer sekrup itu adalah alat ukur ketebalan benda yang memang dia relatif tipis. Jadi untuk mengukur benda-benda yang memiliki ketebalan yang relatif tipis seperti ketebalan kertas, diameter kawat itu kan sangat tipis begitu ya. Tidak bisa diukur menggunakan jangka sorong. Nah, mikrometer sekrup ini digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang punya batas ketelitian 0,01 mm. Jadi lebih akurat, lebih teliti dibandingkan jangka sorong yang dia itu cuma 0,01 cm atau 0,1 mm. Nah, pada mikrometer sekrup terdapat dua macam skala sama seperti jangka sorong, yaitu skala tetap dan skala putar atau skala nonius. Jadi ini ya. Ini skala utamanya yang panjang. Nah, yang muter-muter ini ya, dia adalah skala putar disebutnya. Nah, ini adalah bentuk daripada jangka sorongnya, fullnya begitu. Jadi ini buat ngukurnya, ini buat ngukurnya. Nah, ini hasil pengukurannya nanti muncul di sini. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana caranya menentukan NST pada mikrometer sekrup? Nah, rumusnya sebetulnya sama dengan NST-nya si jangka sorong, yaitu nilai skala terkecil pada skala utama dibagi dengan jumlah skala nonius ya. Contohnya, nah ini kalau misalkan saya punya gambar seperti ini ya. Skala utamanya itu yang panjangnya ya, yang berbentuk silinder tetap. Sedangkan yang skala putarnya adalah yang ini nih, yang berputar-putar dia. Nah, skala utamanya, lihat nih ya. Skala utamanya, nilai skala terkecilnya adalah kalau misalkan kita hitung-hitung nih, itu adalah 0,1 mm. Ya. 0,1 mm. Maaf. 0,5 salah ya. Ini ada kesalahan. Ini saya ada kesalahan gitu ya. 0,5 mm ya. Jadi ininya udah benar, nilai terkecilnya 0,5 mm. Oke, kita balik lagi ya. Karena kenapa ya? Ini kan kalau misalkan kita analisis begitu ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan rumus yang tadi saya kasih begitu ya sebelumnya. Itu pokoknya nanti dapat 0,5 mm. Itu di skala utamanya. Nah, kalau misalkan bingung dapatnya dari mana nanti silahkan di komen saja ya. Tapi saya akan coba untuk cepat aja. Nanti dapat pokoknya nilainya di sini adalah nilai skala terkecilnya 0,5 mm. Nah, jumlah skala noniusnya ya kalau dalam mikrometer sekrup itu jumlahnya di sini 50. Ini nggak terhitung dengan skala yang 0 ya. Skala 0 itu, skala yang nilainya 0 itu pada skala nonius itu nggak dihitung. Nah, oke. Pokoknya nanti jumlah skala noniusnya di sini adalah 50. Pasti, gitu ya. Lebih seringnya sih seperti itu. Umumnya mikrometer sekrup itu jumlah skala noniusnya ada 50. Maka NST-nya, ini salah nih ya, ada kesalahan nih biar saya coret dulu.
Nah, ini saya coret gitu ya. NST pada mikrometer skrup itu adalah ya kan jumlah skala non-newsnya tadi kan ini 50. Skala utamanya adalah 0,1. Sorry, 0,5. Ini 0,5. Berarti NST-nya 0,5 per 50. Berapa nilainya? 0,01 milimeter. Nah, ini harus diperhatikan satuannya ya, karena pada mikrometer skrup, satuan yang digunakan adalah milimeter. Satuan mikrometer skrup, MS ya saya sebutnya, adalah milimeter. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, ini salah ya, ini ada kesalahan. Harusnya NST-nya adalah 0,01 milimeter. Baik, seperti itu. Ya. Nah, itu adalah cara menentukan NST pada mikrometer skrup. Prinsipnya sih sama ya dengan jangka sorong. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup? Nah, ini kurang lebih juga sama dengan jangka sorong, begitu ya. Ini mungkin apa saya besarkan saja ya gambarnya ya, sebentar. Ini biar terlihat jelas. Ini biar saya geser dulu, begitu ya. Oke, ini kita hapus, ini kita hapus. Oke, cara membacanya bagaimana, begitu ya. Nah, seperti biasa baca dulu ya, sama seperti jangka sorong, baca dulu yang skala utamanya. Ya, skala utamanya. Nah, kita lihat skala mana yang terakhir muncul. Ya, yang terakhir muncul pada skala utama. Nah, ini kalau bisa kita lihat, skala yang terakhir muncul adalah skala yang ini nih. Skala yang ini, ya kan? Skala yang ini. Nah, berarti ini adalah nilai skala utamanya. Nah, ini adalah berapa nilainya? 3,5 ya. Karena kalau melihat dari polanya, ini berarti 1, 1,5, 2, 2,5, 3, ini berarti 3,5. Nah, ini harus teliti nih ya dalam membacanya. Berarti skala utamanya adalah 3,5, satuannya apa? Milimeter. Nah, mungkin contoh lain ya, contoh lain. Ini misalkan NST-nya. Ini misalkan ininya putarannya ya, skala non newsnya ini utama. Ini non newsnya. Oke. Nah, ini garisnya gitu ya. Misalkan ini 0, ini 1, ini 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus oke, 6. Oke, segini. Nah, berarti nilai skala utamanya berapa? Kalau misalkan ada seperti ini, ya. Kan yang terakhir muncul pada skala utamanya adalah yang ini ya. Nah, berarti ini berapa nilainya? Ya kalau ngikutin dari polanya ini kan berarti 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Berarti ini 6,5 milimeter begitu. Oke, seperti itu. Nah, skala non-newsnya sekarang. Skala non-newsnya bernilai berapa ya? Skala non-newsnya kita lihat garis pada skala non-news, skala pada skala non-news yang dia sejajar dengan garis ini nih. Ini garis yang lurus ini nih. Kita lihat. Nah, kalau misalkan ini kita agak teliti nih ya. Ini yang sejajar adalah garis 10, 11, 12 gitu ya. 12. Garis yang ke-12 pada skala non-news. Ya. Ini kalau ini harus teliti nih ya dalam melihatnya. Berarti ini garis yang sejajar dengan garis ini nih pada skala non-news adalah garis ke-12. Ke-12 atau skala ke-12 begitu ya. Nah, berarti skala non-newsnya, nilai dari skala non-newsnya bisa kita cari dengan 12 dikali 0,01. Yang mana 0,01 adalah NST-nya. Sama seperti jangka sorong ya, agak mirip. Bahkan sama ya, sama. Sama penghitungannya dengan
jangka sorong. Berarti ini 12 dikali NST-nya adalah tadi 0,01 mm. Berarti dapat 0,12 mm. Nah, hasil pembacaannya tinggal ditambahkan saja skala utama ditambah skala nunius. Jadinya 3,5 ditambah 0,12. Jadi 3,62 mm. Begitu ya. Nah, jadi ini memang pembacaan mikrometer sekrup dengan jangka sorong itu memang mirip ya. Jadi nggak terlalu menyusahkan teman-teman lah nanti kalau misalkan mau membaca hasil pengukuran mikrometer sekrup maupun jangka sorong, karena keduanya punya prinsip yang sama sebetulnya gitu ya. Nah, ini saya yakin juga saya nggak perlu jelasin lah kenapa ini NST-nya 0,01. Tadi saya sudah ini ya, sudah jelaskan dapat dari mana. Oke, lanjut ya. Nah, selain jangka sorong, terus juga mikrometer sekrup, juga tadi ada sebelumnya mistar, ada juga neraca Ohaus ya. Neraca Ohaus ini digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Nah, ada neraca yang seperti ini sering ya, pasti ini sering lihat ya neracanya. Neraca yang seperti ini pasti sering lihat ya di film-film kayak misalkan tentang hukum begitu ya. Ini sering banget nih ditampilkan begitu. Nah, ini adalah neraca Ohaus ya. Yang disebut neraca Ohaus itu yang ini ya, bukan yang ini. Ini adalah namanya neraca dua lengan. Yang disebut neraca Ohaus adalah seperti ini. Nah, neraca ya tadi ya digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Oke. Nah, lanjut. Nah, bagaimana caranya membaca hasil pengukuran neraca Ohaus? Ya, ini sebetulnya relatif gampang dan nggak perlu rumus-rumus ya. Ya, oke. Nah, pada neraca Ohaus ini satuannya saya ingatkan, bukan saya ingatkan sih ya, saya kasih tahu bahwa satuannya adalah biasanya gram. Tapi kalau misalkan kilogram ya bisa juga ya, tergantung daripada neraca Ohausnya. Tapi memang umumnya satuannya itu gram. Ya. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukurannya? Nah, sekarang kita lihat di lengan. Nah, di neraca Ohaus ini dia ada tiga lengan ya. Ini ada 3 lengan. Ya, bisa dilihat ada 3 lengan yang menunjukkan hasil pengukurannya. Nah, cara membacanya kita lihat lengan yang belakang dia menunjukkan angka 400. Berarti ya udah, berarti di sini hasilnya pada lengan belakang 400 gram. Pada lengan tengah dia di 70. Ya, berarti lengan tengah hasilnya adalah 70 gram. Nah, pada lengan depan nilainya berapa nih? Nah, nilainya adalah 9, berapa nih? 9,1, 9,2, 93,3, 9,4. 9,4 gram gitu ya. Nah, berarti hasil pengukuran ini adalah tinggal kita tambahkan 400 tambah 700, 400 tambah 70 tambah 9,4, yaitu 479,4 gram gitu ya. Ya, ini relatif mudah lah untuk mencari hasil pengukuran neraca Ohaus. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang menarik nih. Kalau misalkan saya tanya berapa nilai NST daripada neraca Ohaus, ya? Berapa nilai NST-nya kira-kira? Sebenarnya gampang ya. Pakai rumus yang tadi saya kasih tahu, yaitu NST itu sama dengan N plus 1 dikurang N per jumlah skala yang berada di antara N plus 1 dan N. Kita sebut saja H gitu ya. H. Nah, biar mempermudah ini aja sih, mempersingkat penghitungannya ya. Nah, berarti kan di sini misalkan N-nya adalah 10. N-nya adalah 9. Berarti kan N plus 1 sama dengan 10. Berarti NST-nya saya naikin dulu. Nah, sini. Ini kita naikin. Nah, berarti kan NST-nya N plus 1-nya 10 minus 9 per H. H itu adalah jumlah skala antara N plus 1 dan N. Nah, lihat di antara 10, 9 dan 10 berapa skalanya. 9 nggak dihitung ya, jangan lupa. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Berarti NST-nya sama dengan 1/10 atau 0,1. Satuannya jangan lupa gram begitu ya. Berarti NST-nya adalah 0,1 gram. Jadi kalau misalkan ditanya berapa NST daripada neraca Ohaus, ya nilainya adalah 0,1 gram ya. Gampang ya. Nggak terlalu susah-susah banget lah ya untuk soal-soal seperti ini. Karena nanti di soal latihan nanti akan muncul soal-soal seperti ini. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ada juga selain tadi neraca Ohaus, ada juga alat ukur stopwatch ya. Stopwatch adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ya waktu ya, seperti namanya stopwatch ya. Jadi untuk mengukur waktu begitu. Nah, stopwatch sendiri terbagi menjadi dua, ada yang digital dan juga ada yang analog. Ya, kalau digital berarti yang seperti ini, begitu ya. Ini biasanya digunakan oleh guru-guru olahraga. Ada juga yang stopwatch analog gitu. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu banyak ya pembahasannya untuk stopwatch. Hanya sebagai informasi aja. Nah, kita lanjut ke yang ini. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai ini ya. Mengenai neraca Ohaus, terus juga mikrometer sekrup gitu ya. Nah, selanjutnya dalam pengukuran itu ada yang dinamakan dengan kesalahan pengukuran. Jadi besaran fisika itu tidak dapat diukur secara pasti dengan setiap alat ukur. Dalam pengukuran pasti ada yang namanya derajat ketidakpastian. Ya. Nah, kesalahan pengukuran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan yang sistematis dan kesalahan acak. Kesalahan acak itu disebabkan oleh gejala yang tidak dapat secara langsung diketahui, sehingga tidak dapat dikendalikan. Jadi, kesalahan acak ini bisa dibilang muncul atau ditimbulkan oleh lingkungan. Ya. Jadi karena disebabkan oleh lingkungan, kita tidak dapat kontrol lingkungan kan. Kita tidak dapat mengontrol environment daripada dalam kita melakukan pengukuran kan. Kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Maka kesalahan yang disebabkan oleh lingkungan disebut sebagai kesalahan acak. Dan itu memang tidak dapat dikendalikan. Misalnya, dalam kita mengukur tegangan listrik, pasti dia ada fluktuasi yang abnormal atau tidak bisa terprediksi atau tiba-tiba gitulah daripada si tegangan listrik itu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mengukur tegangan listrik, hambatan kitanya itu, kesalahannya itu yang sering terjadi dalam mengukur tegangan listrik adalah hal itu, yaitu fluktuasi tegangan listrik di mana tegangan listrik tiba-tiba menaik atau menurun secara tiba-tiba aja gitu. Padahal kita udah setting sedemikian rupa biar tegangan listrik itu seimbang, stabil begitulah. Tapi memang inilah alam kita, inilah lingkungan kita yang menghendaki hal tersebut untuk terjadi. Itu tidak bisa kita kendalikan. Terus juga ada gerak Brown, molekul udara, dan getaran landasan, dan banyak lagi lah. Pokoknya intinya kesalahan acak dilakukan disebabkan oleh lingkungan. Maka karena disebabkan oleh lingkungan, kita tidak dapat atur atau kontrol. Nah, kesalahan sistematik. Ya, kesalahan sistematik adalah kesalahan yang sebab-sebabnya dapat diidentifikasi dan secara prinsip dapat dieliminasi. Nah, inilah kesalahan yang bisa kita kendalikan. Kesalahan yang bisa kita minimalisasi. Yang bisa kita minimalisir agar tidak terjadi. Ini adalah kesalahan yang bisa kita eliminasi, begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, maka dari itu, karena kita tahu bahwa dalam pengukuran itu sering terjadi kesalahan, maka dalam menulis atau melaporkan suatu hasil pengukuran, seringkali kita menyertakan ketidakpastiannya atau menyertakan derajat ketidakpastian daripada hasil pengukuran itu. Ya. Nah, pada pengukuran tunggal, ketidakpastiannya itu dirumuskan sebagai atau delta X. Delta X ini adalah ketidakpastian pengukurannya. Itu kita rumuskan dengan setengah NST. Yaitu setengah dari nilai skala terkecil. Nah, pelaporannya bentuknya adalah seperti ini. X sama dengan XO
plus minus delta X, di mana XO ini adalah hasil pembacaan alat ukurnya dan delta X adalah ketidakpastian pengukuran. Nah, X sama dengan XO plus minus delta X itu maksudnya apa ya? Maksudnya adalah, oh saya mendapatkan hasil pembacaan alat ukurnya itu adalah 12,5 misalkan begitu. Tapi saya agak ragu-ragu nih. Karena ya tadi ya, kita tahu bahwa ada yang namanya ketidakpastian dalam pengukuran. Maka saya melaporkan hasil pengukurannya itu bisa itu hasil pengukurannya itu di antara ini saya tulis. Nah, maka saya menuliskan bahwa hasil pengukurannya itu bisa jadi nilainya itu antara XO dikurang delta X atau XO ditambah dengan delta X begitu. Jadi nilai dari hasil pengukuran saya bisa jadi di antara ini. Gitu. Contoh kasusnya misalkan Pak Budi ngukur pensil. Dapat hasil pengukurannya itu adalah 10 cm. Tapi ingat bahwa ada yang namanya ketidakpastian, maka Pak Budi menyertakan ketidakpastiannya dalam hasil pengukurannya. Nah, ketidakpastiannya itu bernilai setengah NST. Nah, NST daripada penggaris atau mistar itu berapa? Karena kan Pak Budi tadi mengukur suatu pensil ya, apa kalau nggak salah tadi? Pensil ya. Pensil dengan menggunakan mistar. Maka ketidakpastian dari nilai skala terkecil dari mistar adalah 0, berapa itu tadi ya? Bentar, saya coba balik dulu. Nilainya adalah 0,1 cm. 0,1 cm. Berarti di sini 0,1 ya, berarti 0,1 dibagi dengan 0,1 dibagi dengan 2 begitu. Berapa nilainya? 0,1 dibagi dengan 2. Jadinya 1/20. Ya, 1/20 adalah berapa tuh? Setengah dikali 0,1 jadinya adalah 0,05 cm. Berarti ketidakpastiannya adalah segini. Nah, karena Pak Budi tadi udah dapat hasil pembacaan alat ukurnya 10 cm, nah hasil pengukurannya beserta ketidakpastiannya itu bernilai X sama dengan 10 plus minus 0,05. Maksudnya apa ya? Maksudnya hasil pengukuran dari yang tadi dilakukan oleh Pak Budi itu bisa bernilai 10 dikurang 0,05. Hasilnya itu antara 10 dikurang 0,05 ya. Ini X-nya ini adalah pengukurannya, hasil pengukurannya. X ya, jadi hasil pengukuran dari Pak Budi itu bisa bernilai 10 dikurang 0,05 sampai dengan 10 ditambah 0,05. Berarti kalau misalkan ini disederhanakan lagi ya, berarti pengukuran dari Pak Budi itu bisa bernilai 9,95 sampai dengan 10,05. Nah, ini adalah maksud daripada Maksud daripada X sama dengan 10 plus minus 0,05. Ya, jadi itu adalah hakikat daripada hasil pengukuran beserta ketidakpastiannya. Jadi maksud dari ini tuh apa? Kalian harus tahu begitu. Jangan sampai kalian nulis 10 plus minus 0,05, tapi kalian nggak ngerti ini maksudnya apa. Ya, jadi maksudnya adalah ini. Hasil pengukurannya itu bisa di antara 9,95 sampai dengan 10,05 begitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan untuk yang pengukuran tunggal. Nah, bagaimana dengan yang pengukuran berulang? Untuk pengukuran yang berulang, diambil kebijaksanaan bahwa ketidakpastiannya atau delta X-nya tadi
ditentukan dengan rumus simpangan baku atau standar deviasi, yaitu ini. Wah, ini agak panjang sih memang ya, tapi saya akan coba jelaskan. Delta X sama dengan 1/n akar dari N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dalam kurung, tutup kurung, kuadrat per N-1. Di mana delta X ini adalah ketidakpastiannya, N adalah banyaknya pengukuran, dan X ini adalah hasil pengukuran ke I. Nah, melaporkan hasil pengukuran beserta ketidakpastiannya, formatnya adalah X sama dengan XO plus minus delta X, dengan XO ini adalah rata-rata. Hasil pengukuran rata-rata, begitu. Nah, ini memang agak sulit untuk dibayangkan kalau misalkan cuman ngelihat rumusnya doang. Nah, makanya kita nanti akan kasih contoh soal begitu ya. Nanti saya akan kasih contoh soal. Tapi kita lanjutkan terlebih dahulu. Yang penting tahu dulu rumusnya untuk delta X daripada pengukuran berulang adalah 1/n akar dari N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dalam kurung dikuadratkan per N-1. Oke, lanjut. Nah, ketidakpastian relatif ini salah ya. Ketidakpastian relatif ya. Nah, ketidakpastian relatif merupakan persentase perbandingan ketidakpastian mutlak dengan hasil pengukuran terbaik, begitu. Dengan hasil pengukuran yang terbaik, begitu ya. Rumusnya adalah untuk yang pengukuran tunggal, rumusnya adalah delta X per XO dikali 100%. Delta X ini adalah ketidakpastian mutlaknya, dan ini adalah XO-nya adalah hasil pengukurannya, hasil pembacaannya. Dan untuk pengukuran yang berulang, ini pengukuran tunggal ya, untuk pengukuran berulang adalah delta X per XO rata-rata gitu ya. Dimana delta X adalah ketidakpastian mutlaknya, dan XO ini adalah hasil pengukuran rata-rata. Hasil pengukuran rata gitu ya. Oke. Nah, ini untuk ketidakpastian relatif ya. Jadi ketidakpastian relatif merupakan persentase perbandingan ketidakpastian mutlak dengan hasil pengukuran yang terbaik. Nah, contoh soal, misalkan suatu pengukuran berulang suatu massa benda menghasilkan data sebagai berikut. 12,5 gram, 12,3 gram, 12,8, 12,4, 12,9, dan 12,6. Nah, disuruh untuk laporkan hasil pengukuran berulang tersebut lengkap dengan ketidakpastiannya. Nah, ini sudah dikasih tahu ya bahwa ini adalah pengukuran yang berulang. Maka kita pakai rumus delta X-nya bukan setengah NST, tapi delta X-nya adalah yang ini, 1/n akar dari N sigma XI kuadrat dikurang buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat per N-1. Ya. Nah, maka kalau bisa kita buat tabelnya nih ya. Enaknya sih memang kita buat tabelnya dulu. Nah, total berarti dia dilakukan percobaan berapa banyak nih? Dia melakukan percobaan sebanyak berapa kali nih kira-kira? Ya sebanyak 6 kali. Hitung aja nih. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Berarti dia melakukan percobaan sebanyak 6 kali. Nah, hasil pengukurannya kalau dibuat data ya, percobaan pertama dia dapat 12,3. Ini nggak sesuai ini sih ya, nggak sesuai urutan ya. Nggak apa-apa, nggak ya. Yang penting ininya aja sih, pendataannya betul begitu ya. Ya. Nah, ini kita dapat 12,3, terus 12,4, 12,5, 12,6, 12,8, 12,9. Ya, ini sepertinya diurutkan berdasarkan besarnya ya, bukan berdasarkan urutan percobaannya. Tapi menurut besarnya berapa. Jadi ini nggak apa-apa sih kalau misalkan seperti ini, yang penting pendataannya benar gitu ya, tidak amburadul. Oke. Nah, hasil pengukuran ini teman-teman buat tabel lagi di sebelahnya. Nah, ini adalah 151,29 ini dapat dari mana? Ini adalah 12,3 yang dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan nanti dapat 151,29. Terus ini dikuadratkan 12,4 jadinya 153,76. Seterusnya gitu ya.
Nah, ini hasil pengukuran kalian ini kan kalian tambahkan. Dapat nanti hasilnya adalah 75,5 gram. Nah, ini adalah sigma XI ya. Ini adalah sigma XI. Nah, ini kan kita juga di kanan nih yang di sini kita dapat hasil pengukuran yang dikuadratkan. Nah, nanti hasil pengukuran yang dikuadratkan ini kalian tambahkan. Dapat nanti nilainya 950,31. Nah, ini adalah sigma XI kuadrat ya. Nah, ini berguna untuk nanti kita masukkan ke dalam persamaannya. Ke dalam rumus delta X mutlaknya atau ketidakpastian mutlaknya. Nah, kalau misalkan kita selesaikan, ya, kita hitung dulu XO rata-ratanya berapa. Ya, tinggal yang tadi tuh, X1 plus X2 plus X3 plus X4. Ya, kita bisa pakai yang ini sih sebenarnya. X1 plus X2, X plus 3, X plus 4, X5, X6. Dapat nanti nilainya 75,5 atau 75,50 sama. Dibagi dengan N ya. Berapa percobaannya berapa kali? Yaitu sebanyak 6. Berarti 75,50 dibagi dengan 6. Dapat 12,583. Sekarang ketidakpastiannya kita hitung. Rumusnya adalah 1/N akar dari N dikali sigma XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma XI tutup kurung dikuadratkan per N-1. Nah, N-nya kan nilainya 6. Berarti di sini 1/6 dikali N-nya 6 berarti 6 dikali sigma XI kuadrat tadi kita udah dapatkan dari sini. Yaitu nilainya 950,31 kita masukkan jadinya 950,31 dikurang dengan sigma XI dikuadratkan. Sigma XI tutup kurung dikuadratkan. Nah, sigma XI dapat tadi 75,50 nih, 75,5 atau 75,50 itu sama aja. Dikuadratkan dapat nantinya nilainya 6 dikali 950,31 itu adalah 5.701,86 dikurang dengan 75,50 dikuadratkan dapat nilainya 5.700,25 dibagi dengan N-1 kan berarti tadi 6 dikurang 1. Berarti 6 kurang 1 hasilnya 5 ya. Jadinya dibagi 5 begitu. Nah, nanti ini kalau yang di atasnya ini disederhanakan jadinya 1,61 dibagi dengan 5. Dapat 1/6 dikali akar dari 0,322 atau dapat 1/6 dikali 0,567. Nah, nanti kalau diproses ya, kalau diolah dapat 0,09 gram. Berarti delta X-nya adalah 0,09 gram. Nah, bagaimana dengan ketidakpastian relatifnya? Gampang, masukin rumus ini. Rumus ketidakpastian relatif untuk pengukuran yang berulang, yaitu delta X per XO rata-rata. Ya. Nah, delta X-nya adalah tadi 0,09. Nah, XO rata-ratanya adalah 12,583. Berarti 0,09 per 12,583 dikali 100%. Dapat nilainya adalah nanti 0,7%. Ya. Nah, habis itu laporkan hasil pengukuran beserta ketidakpastiannya. Formatnya adalah tadi karena yang dicari besarannya itu adalah besaran massa, berarti ini M pakainya. Kan di sini kalau di rumus adalah pakainya X begitu ya. Nah, ini bisa berubah-ubah ya tergantung besaran apa yang dicari. Ya, besaran yang mau dicari adalah besaran massa begitu karena massa lambangnya M berarti M sama dengan XO plus minus delta X, yaitu XO-nya tadi 12,583 plus minus 0,09 gram. Atau interpretasi lebih lanjutnya adalah, berarti bisa kita simpulkan nih, nilai M adalah 12,583. Oke. Nilai M-nya berarti dia di antara 12,583 dikurang 0,09 di antara 12,583 dikurang 0,09 dan sampai 12,583 plus 0,09. Yang mana kalau misalkan kita mau pakai di kalkulator, kita hitung di kalkulator nilainya adalah 12,493 dan ini 12,673. Berarti ya nilai daripada si M
itu di antara 12,493 sampai 12,673. Nah, ini adalah nilai M. Berarti nilai M harus di antara ini. Oke? Nah, begitu cara untuk menyelesaikan soal daripada soal dengan bentuk yang seperti ini, gitu ya. Yang disuruh untuk melaporkan hasil pengukuran berulang lengkap dengan ketidakpastiannya. Oke. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kita mengenai pengukuran. Selanjutnya kita akan bahas mengenai besaran dan satuan. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Tetap sukses, tetap semangat dalam belajar fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.